Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayrun Nisa dari kelas 11 IPA. Saya ingin menjelaskan mengenai proses dalam sel. Kita mulai dari sintesis protein. Tahukah teman-teman apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah penerjemahan gen DNA menjadi RNA sehingga berbentuk protein melalui proses transkripsi dan translasi. Sintesis protein ini memegang peranan penting dalam menentukan sifat morfologis dan fisiologis makhluk hidup. Bagian sel yang menjalankan proses sintesis protein adalah ribosom. Pada ribosom terdapat 3 jenis RNA, yaitu messenger RNA atau mRNA, ribosomal RNA atau rRNA, dan transfer RNA atau tRNA. Pembagian jenis RNA ini diperlukan untuk memudahkan ribosom membaca kode jenis protein yang akan disintesiskan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu kalau sintesis protein berlangsung dengan 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Proses yang pertama yaitu transkripsi, merupakan pengolahan DNA membentuk rantai mRNA yang terjadi dalam inti sel. Proses yang kedua yaitu translasi. Translasi merupakan pesan genetik berupa kodon diterjemahkan panjang molekul RNA hingga terbentuk asam amino di ribosom. Kedua tahapan proses protein tadi diawali oleh keterlibatan DNA yang ada di nukleus dan diakhiri dengan pembentuknya protein di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka membutuhkan RNA polimerase. Di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 cara bergerak, dari terminator ke promotor. Proses transkripsi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu inisiasi, merupakan proses menempelnya RNA polimerase di promotor. Tahapan yang kedua yaitu elongasi, proses di mana RNA polimerase melakukan pembentukan mRNA. Tahapan yang ketiga yaitu terminasi, merupakan proses berakhirnya transkripsi ditandai dengan sampainya RNA polimerase dan mRNA di terminator. Proses selanjutnya yaitu translasi yang terjadi di sitoplasma. Untuk melakukan proses translasi ini diperlukan beberapa komponen berikut, yaitu tRNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon RNA, asam amino asil yang menggabungkan tRNA dengan asam amino, dan ribosom untuk memudahkan pemasangan antikodon tRNA dan kodon mRNA. Nah, dalam melakukan prosesnya, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, merupakan menempelnya mRNA ke ribosom. Kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Tahapan yang kedua yaitu elongasi, merupakan pembentukan dan pemanjangan rantai polipeptida. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino disebut akan membentuk rantai polipeptida atau protein. Terakhir, terminasi, bertemunya ribosom dengan kodon stop sehingga translasi berakhir. Sintesis protein terjadi pada semua jenis sel, baik sel prokariotik maupun sel eukariotik. Pada sel prokariotik, proses sintesis protein hanya berlangsung di sitoplasma, diawali dengan DNA menjadi mRNA atau transkripsi hingga terbentuk asam amino atau polipeptida yang spesifik melalui proses translasi. Sedangkan pada sel eukariotik, proses sintesis protein berlangsung di 2 tempat, yaitu di nukleus dan di sitoplasma. Di nukleus terjadi perubahan DNA menjadi pra-rMNA hingga terbentuk mRNA
dengan proses transkripsi. Selanjutnya, mRNA akan keluar dari pori nukleus menuju sitoplasma hingga terbentuk polipeptida yang spesifik di ribosom melalui proses translasi. Berdasarkan fungsinya dalam aktivitas sel, protein dibedakan menjadi protein struktural, merupakan protein yang berfungsi untuk membentuk struktur sel, misalnya protein prefer dan protein integral yang menyusun membran sel. Protein fungsional adalah protein yang berperan dalam fungsi-fungsi tertentu dalam sel, misalnya imunitas, metabolisme, transportasi zat. Protein fungsional dapat berupa enzim dan hormon. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan tentang sintesis protein dengan 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Jika ada kesalahan,